Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman fillah. Ada satu makalah penting yang menjadi nasihat dari salah satu tokoh tabi'in yang bernama Hasan al-Basri untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau mengatakan, "Man kana qawluhu yuwafiqu amalahu, fadhaka alladhi asaba hazzahu. Wa man khalafa qawluhu amalahu, fa innama yuwabbikhu nafsahu." Ikhwatal iman fillah. Hasan al-Basri memberikan nasihat penting kepada kita semua, bahwa siapapun yang perkataannya selaras dengan amal perbuatannya, kata beliau, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung. Dan sebaliknya, kata Hasan al-Basri, siapa perkataannya yang menyelisihi amalnya, antara apa yang diungkapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, fa innama yuwabbikhu nafsahu, maka sesungguhnya orang yang demikian itu adalah menghina dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri. Ikhwatal iman fillah, kita sebagai hamba yang beriman tentu harus menjaga keselarasan antara apa yang diungkapkan dengan apa yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah iman yang benar-benar tertanam kuat di dalam hati kita. Di dalam Al-Quran, iman dan amal selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian disandingkan dengan amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan iman itu menjadi bukti terwujudnya amal kebaikan, amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginya adalah surga jannatun na'im, surga an-na'im, yang merupakan balasan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya mereka akan kekal, di dalamnya mereka akan mendapatkan fasilitas yang sangat nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, inilah konsekuensi menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ungkapan dan perkataan harus selaras, dan ini berarti sifat jujur sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Sebaliknya, sifat dusta, sifat bohong itu sungguh sangat bertentangan dengan keimanan seseorang. Ada satu pertanyaan menarik yang disampaikan oleh salah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Darda. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qila ya Rasulullah, ayakunul mu'min jabbanan?" Apakah orang yang beriman itu mungkin menjadi seorang pengecut? Kata Nabi Muhammad SAW dijawab, faqala, "Na'am, iya, qad yakunu kadzalika." Bisa jadi orang yang beriman itu menjadi pengecut. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Darda, ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW, "Qila ya Rasulullah, ayakunul mu'min bakhilan?" Apakah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin memiliki sifat bakhil, sifat kikir? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Na'am, iya, qad yakunu dzalika." Bisa jadi orang yang beriman itu memiliki sifat kikir. Walaupun dua sifat ini adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Islam. Menjadi pengecut, menjadi penakut terhadap sesuatu yang benar, atau menjadi orang yang kikir, ini adalah sifat tercela. Lalu kemudian Abu Darda bertanya lagi, pertanyaan yang ketiga, "Qila ya Rasulullah, hal yakunul mu'min
kadziban? Apakah orang mukmin mungkin menjadi orang yang berdusta? Dijawab oleh Rasulullah SAW, la, tidak. Tidak mungkin kalau orang beriman dan benar-benar beriman kepada Allah menjadi atau memiliki sifat bohong atau sifat dusta. Fa innama yaftaril kadziba man la yu'min. Sesungguhnya orang yang berbuat bohong itu hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah. Penekanan jawaban Rasulullah yang ketiga ini, ketika ditanya apakah orang beriman mungkin saja memiliki sifat dusta, dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sangat tegas, tidak. Ini berarti ada penekanan bahwa dusta, bahwa sifat bohong adalah bertentangan dengan keimanan. Karena sifat dusta ini sungguh lebih berbahaya daripada sifat bakhil atau sifat kikir tadi, daripada sifat pengecut. Dan dengan orang berbohong akan muncul turunan-turunan keburukan, kejahatan atau perbuatan-perbuatan buruk yang terus akan mengalir. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena orang yang memiliki sifat dusta itu, sifat bohong itu akan menjadi pangkal setiap keburukan. Tindakan fujur, tindakan jahat, tindakan keburukan, tindakan yang sangat membahayakan dan bahkan merugikan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Kalau itu terus dipelihara sifat bohong ini, maka akan mudah menjerumuskan seseorang kepada siksa neraka yang sangat pedih kelak di akhirat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah. Karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau masih memiliki sifat bohong, maka sifat bohong itu tak pantas dimiliki dan melekat pada kepribadian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus hati-hati dengan jawaban Rasulullah ini, dan kita kalau benar-benar menyatakan diri sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya menjauhkan diri dari sifat bohong dengan sejauh-jauhnya, agar kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.